Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Suara Gembala bersama saya Pendeta Agripa Seli. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus dalam Kristus Yesus, Sang Firman Allah yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Markus pasal 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Namun saya hanya membacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah dibebaskan dari roh jahat yang merasuk dan membahayakan. Banyak orang Kristen yang suka bermain-main dengan roh jahat. Bahkan tidak lazim kita melihat ada praktek-praktek untuk memanggil roh-roh jahat. Ketika saudara berobat ke para dukun, maka sebenarnya saudara telah memberi diri untuk diikat oleh roh jahat. Oleh sebab itu, jika saudara perhatikan, ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bisa mengalami pertumbuhan rohaninya di hadapan Tuhan. Oleh karena keterikatannya dengan roh jahat melalui praktek-praktek perdukunan dan penyembahan-penyembahan berhala. Oleh sebab itu, melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana cara kerja roh jahat yang sangat mempengaruhi, bahkan merusak kehidupan manusia, serta dampak dari kekuatan roh jahat itu. Yang pertama, pekerjaan roh jahat ialah merasuk orang. Ayat yang kedua, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat. Ingat, roh jahat tidak saja merasuk, tetapi ia juga menguasai orang yang dirasuk dan kehidupannya menjadi rusak. Kehidupan orang itu baik secara fisik, yaitu membuat orang menjadi gila, membuat orang hidup dalam sakit, penyakit, dan sebagainya. Secara mental, orang hidup dalam ketakutan dan tidak punya keberanian dan sebagainya. Dan secara rohani, orang ini tidak pernah takut akan Tuhan. Bahkan kehidupannya selalu memberontak terhadap pekerjaan Tuhan. Yang kedua, roh jahat membawa orang hidup atau tinggal daerah atau tempat yang tidak biasanya didiami oleh manusia normal, yaitu pekuburan. Jangan lupa, salah satu tempat yang menjadi pusat perhatian dan yang biasanya dikunjungi orang adalah pekuburan. Dan iblis menggunakan kesempatan-kesempatan itu untuk menawan orang. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat bahwa ketika kita berada di pekuburan, ada banyak hal, banyak praktek-praktek yang tentunya kita akan lakukan. Salah satu contoh adalah di pekuburan kita berbicara dengan orang yang sudah mati. Bahkan kita meminta kepada orang yang sudah mati untuk menjaga kita, melindungi kita, dan tanda kutip, minta berkat. Saudara, iblis begitu luar biasa menipu kita, sehingga kita jatuh dalam perangkapnya ini. Saya tidak melarang saudara ke kubur. Tetapi ingat, kalau saudara hanya sekedar pergi ke kuburan, berziarah, membersihkan kuburan, atau menanam bunga di kuburan, saya pikir tidak ada masalah. Tetapi kalau sampai di sana saudara harus mempraktekkan hal-hal tertentu,
memberi makan orang yang sudah mati, bahkan berbicara dengan orang yang sudah mati, apalagi minta berkat dari orang mati. Saya pikir saudara, hatimu, pikiranmu, perasaanmu sedang ditawan oleh iblis. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, roh jahat tidak saja hanya merasuk, tetapi dia juga merusak cara berpikir rohani kita. Sehingga kadang-kala kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu baik. Yang ketiga, orang yang dirasuk oleh roh jahat memiliki kekuatan yang lebih. Ayat 3-4. Tidak ada seorang pun yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Saudara, jadi kalau iblis merasuk orang itu kelihatannya liar, punya kekuatan lebih, diikat dengan kekuatan apapun, dengan apapun pasti akan putus. Kenapa? Karena ada roh lain yang menguasai dia. Ada roh lain yang menunggangi dia. Ada roh lain yang menghidupi dia. Itulah sebabnya. Ingat bahwa iblis tidak saja merasuk, tetapi iblis juga merusak dan mendiami hidupnya. Sehingga kekuatannya itu lebih daripada kekuatan manusia normal. Yang keempat, pekerjaan roh jahat adalah mengganggu keamanan orang lain dan menyiksa dirinya sendiri. Ayat yang kelima, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Saudara, ketika saudara memperhatikan orang gila, ada orang gila yang pekerjaannya suka mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain. Ia bisa memukul dan membahayakan orang lain, bahkan ia juga bisa menyusahkan dirinya sendiri. Inilah cara kerjanya setan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, karena roh jahat akan merasuk dan menguasai orang itu, sehingga membuat orang itu kelihatannya menjadi orang yang liar. Kekuatannya super. Sehingga kadang-kadang kita berkata begini, wow, ternyata dia kuat. Bukan dia, saudara, tetapi ada kekuatan yang lain yang menguasai dia. Yang kelima, roh jahat membuat orang jadi pemberontak Allah dan firman-Nya. Perhatikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Secara khusus pada ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi iblis ini pemberontak. Jadi dia tidak saja hanya menguasai, tapi dia membuat kita juga jadi tidak suka akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia membuat kita tidak suka terhadap Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, ingat ketika engkau dengar firman Tuhan, kalau firman Tuhan berbicara keras dan engkau tersinggung, itu tandanya roh jahat sedang mengganggu saudara. Membuat saudara akhirnya tidak suka dengar khotbah, itu tandanya roh jahat mengganggu saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara datang ke kebaktian, minta kepada Tuhan supaya Tuhan tolong saudara, sehingga saudara memiliki hati yang siap untuk dilawat oleh Tuhan. Yang keenam, roh jahat ini juga dapat membuat orang lain pun mengalami kerugian. Perhatikan apa yang diungkapkan dalam ayat 9 sampai ayat 13. Ketika iblis bertanya, siapa engkau? Dia sebut nama yang luar biasa. Ya. Ayat yang ke-9, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Jadi saudara, iblis yang menguasai dia ini cukup banyak. Dan Alkitab mencatat kepada kita bahwa iblis meminta kepada Yesus supaya mereka diusir atau masuk ke dalam babi-babi itu. Dan Alkitab mencatat ada 2000 ekor babi. Saudara perhatikan. Dan ketika iblis ini masuk ke 2000 ekor babi, semua babi-babi ini terjun bebas dan mati lemas. Jika satu ekor babi kita jual dengan harga 500.000, maka ada 1 miliar dalam hitungan sekian menit atau sekian waktu hilang dari pemilik babi itu.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis bisa membuat engkau rugi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai engkau terlena. Ketika engkau melakukan setiap usaha dan engkau tidak berhasil, apapun yang engkau kerjakan semuanya gagal, mari datang kepada Tuhan, koreksi dirimu. Alkitab mencatat kepada kita dalam Efesus pasal 6 ayat 11-12. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis seringkali menipu kita. Iblis seringkali membuat kita tertipu. Kelihatannya rohani tetapi tidak rohani. Kelihatannya rohani tetapi bukan rohani. Rohnya ani atau rohana. Oleh karena itu, jangan sampai saudara tertipu. Akibat daripada roh jahat diusir. Ayat 14-15. Orang yang kerasukan roh jahat itu sudah berpakaian. Itu berarti tadi ia tidak berpakaian. Sudah waras, artinya ketika roh jahat menguasai dan mengikat orang, maka orang itu jadi tidak waras. Perhatikan kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Jangan pernah mengusir roh jahat dengan kekuatan sendiri. Lawanlah dia dengan kuasa dan nama Tuhan Yesus. Seringkali banyak hal yang terjadi ketika orang kerasukan setan atau dirasuk oleh orang jahat. Ada banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan. Ada yang menyarankan supaya pergi berziarah ke kuburan. Ada yang minta supaya harus diobati oleh orang-orang ini. Saudara, iblis tidak mungkin mengusir iblis. Oleh karena itu, ketika engkau dapati ada orang yang mengalami kerasukan setan, datanglah kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan sanggup untuk membebaskannya. Dalam masuki bulan Agustus ini, kita bicara tentang kemenangan, kita bicara tentang kemerdekaan. Seorang pemuda Geraza ini dimerdekakan, dilepaskan, dibebaskan, diberikan kemenangan dari keterikatan akan kuasa gelap. Keterikatan akan roh jahat yang merasuk dan merusak hidupnya. Dan puji Tuhan, ketika Yesus turun tangan, orang ini mengalami pemulihan. Pertanyaannya untuk kita hari ini, maukah engkau mengalami kemenangan? Maukah engkau mengalami kehidupan yang dimerdekakan oleh Kristus? Datanglah kepada Tuhan. Mintalah belas kasihan daripada Tuhan, maka Dia akan memulihkan engkau. Mintalah kepada Tuhan, maka Dia akan membebaskan engkau. Karena hanya pada Dia sajalah ada kemenangan, ada pemulihan, ada kemerdekaan yang Dia kerjakan bagi kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami supaya kami mengalami pemulihan demi pemulihan. Ajar kami supaya kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bawa persoalan kami, bawa pergumulan kami kepada Tuhan, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Pagi hari itu Tuhan, hamba berdoa untuk setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan, yang mungkin selama ini ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan, mereka lari kepada orang-orang yang ngaku diri sebagai orang pintar, tetapi justru menyesatkan mereka dan tidak membawa mereka kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, tolong mereka, ampuni salah dosa mereka Tuhan Yesus. Jikalau dosa mereka mengakibatkan setiap berkat Tuhan hilang begitu saja, setiap berkat Tuhan justru tidak mereka nikmati, hari ini Bapa, hamba meminta belas kasihan Tuhan. Ampuni mereka, sucikan, kuduskan, dan layakkan mereka untuk menikmati setiap berkat Tuhan yang ada. Hamba percaya setiap telinga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mereka dikuatkan, dimotivasi, diteguhkan untuk sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hanya pada Engkau saja ada pembebasan, ada kemenangan, ada kemerdekaan, ada pemulihan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.